EVOS memenangkan game yang pertama dengan total dominasi. Apakah itu menghancurkan mental dari Bigetron Esports atau sebaliknya? Mereka akan memaksa dan mematahkan gigi EVOS di game yang kedua dan memaksa di game yang ketiga. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of death. Ya, ini dia farming speed dari Nolan ya, yang mungkin memang di MPL nggak terlalu sering kelihatan juga. Tapi kalau kalian mungkin sering bermain ranked, ini salah satu top pick juga untuk assassin di tier tinggi. Betul. Yang bisa respon Suyo ya lebih tepatnya. Tapi Tapi untuk jadi mungkin pengganti dari Joy, cuma ya lagi-lagi untuk dash ability-nya perlu dipertimbangkan kembali nih untuk Gouge-nya. Tapi mungkin walaupun tier masih tinggi, cuma penggunaannya sudah agak sedikit turun lah ya. Ya kalau intinya kalau Joy yang lepas tetap Joy dulu gitu loh. Joy Iya. Suyo lepas itu dulu. Atau kalau misalkan ngomongin soal popularitas kayak Hayabusa juga salah satunya lah. Cuman kalau Masih ada kali ini Link. berbeda. Kalau misalkan ada ini loh, tugas dari jungle. Ada yang tugasnya farming kill, ada yang tugasnya kill. Nah kalau Nolan menurutku tugasnya farming kill. Oke, kita lihat. Ya, keretak sambal kembali dari Albert dikeluarkan begitu saja. Kalau tadi mungkin kondisinya agak maju ke depan, mungkin itu berbeda. Tapi lihat, terpasukan dari tim EVOS, mereka akan terkena first blood dari seorang Kay. Karena Luke sudah datang menuju ke mid lane. Tandanya, sebentar lagi pergerakan Annabelle. Oke, fracture-nya ngetes apakah itu aktif atau enggak, tapi ternyata aktif. Aktif berarti ya, Aktif. udah tes tadi. Aman Iya, ya. Aman, fracture-nya bisa dipegang. Tapi cooldown-nya juga memang gak lama. Sekitar 20 something lah, 15. Di awal tuh masih lumayan cepet juga sebenarnya. Ngelihat dari responnya teman-teman Bigetron yang berkumpul di mid lane tadi 4 orang dan dia makan midnya, positif banget sih. Selain dapetin first blood, dia juga ngebuang flicker dari Natno. Iya, flicker dari Natko itu yang mahal soalnya. Karena kondisi saat ini adalah dimana Natko nggak punya flicker dan kondisi yang menuju ke arah turtle, Natko nggak bisa berdekatan. Dan dia belum punya Astral Echo sekarang. Baru mau. Belum siap ya untuk tingkat besar ya. Belum. Tadi cepet banget loh Anavel, dia nungguin spawn dari Rokusanya. Ya, dia benar-benar mempertimbangkan dan memperhitungkan juga ya. Dia udah nungguin situ, belum spawn padahal. Gila, di freeze terus oleh para pasukan dari tim Bigetron di arah goldnya. Sedangkan kali ini di turtle-nya di reset. Oke, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan kali ini kondisi dari seorang Natko udah punya Astral Echo. Ini tanda tanya dan bahkan duel second yang on point. Langsung berhasil mendapatkan Reke. Instant tanpa ada following up sama sekali membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka kehilangan Tato, mereka kehilangan Reke. Karena Reke juga tidak pakai Vengeance. Reke kali ini menggunakan Flicker. Oke, make sense kenapa instan banget ya. Dan ya memang sih gerakan-gerakan yang harus dilakukan tidak bisa. Surprise! Happy birthday, Heki! Kali ini berhasil dimakan ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari tim Bigetron. Lihat, Albert bakal ke atas ke bawah, gak bisa berbuat banyak karena ini Bigetron udah full dominasi dari awalnya. Eman kali ini membuat sosok Erlan terperosok mundur bahkan. Lihat, Eman bakal full untuk mendapatkan plating dengan satu wave yang dia miliki. Kayaknya lumayan lah ya, walaupun gak full pun tetap ini udah keuntungan karena dia solo plating juga. Burst pack, Eman, Ghost Pathway, zaman Force coba dipasang dengan tidak ada mana kali ini Eman. Mau tidak mau dia harus mengeluarkan flicker, tapi ternyata Rico di depan sana, dia sadar akan ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan dirinya, Light. Iya, ini sama halnya sih dengan Ki dan juga Albert ya. Ketika mereka coba untuk offense, biasanya selalu ada backup juga. Tapi ini akan dipaksa harusnya Eman, dia akan coba keluar. Informasi didapatkan dengan adanya Light di depan sana. Tapi nampaknya kalau kita ngelihat dari EVOS mereka agak lebih kalem dibanding game yang pertama ya. Ya, mereka coba buat react dulu ya. Apa yang sudah didapatkan lagi-lagi oleh Bigetron. Mereka dapetin early game-nya, tempo tentu akan dipegang. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari Ki, sekarang dia udah mulai nempelnya sama Erlan dulu. Untuk bisa memenangkan matchup di area gold lane. Karena kayaknya terlalu under dari segi goldnya. Mau gak mau dengan perbedaan 600 gold aja ini udah mulai berasa nih harusnya pelan-pelan. Jadi secara di gold lane-nya aja udah kalah dari segi gold. Mau gak mau Bigetron harus memberikan ekstra nih perhatiannya. Di luar dari gold lane-nya yang tertuju ternyata sekarang ke Regi, ke XP lane lagi. Annabelle sudah berada di level yang ke-9 dan Albert baru mendapatkan level yang ke-8. Ya, mereka lihat juga Regi ini dalam under kondisi untuk dari segi laningnya. Jadi bejek Reginya supaya turtle yang kedua bisa diamankan Bigetron tanpa ada kontes yang berat. Tapi gerakan EVOS biasanya memang dimulai dari turtle kedua. Seperti di game yang pertama tadi. Dan ya, gold lane seperti biasa akan dibiarkan terlebih dahulu dan kontes di arah turtle. Jangan lupa juga nih, Light udah ada flickernya. Kontes di arah turtle. Yang setupnya sudah melihat
ada beberapa player dan bahkan Moreno udah menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Astral Echo terdeteksi, posisinya tidak akan bisa mereka dapatkan, tapi lihat di depan sana Moreno. Makan. Duel Dragon with Blackheart. Live yang on point berhasil membuat Hengki termakan untuk ketiga kalinya. Lihat teriakan maut dan rotasi yang sangat cepat membuat Albert. Nodes! Surprise! Happy birthday! Albert kali ini termakan membuat permasukan dari tim EVOS dan Luka udah mulai bersinar untuk memberikan recall di depan sana. Dan ini dia Bigetron bangkit dari kekalahannya game pertama. Itu dia keras banget dari look-nya juga dan harus lebih aware dengan diversion. Albert ngebuka dash-nya tadi untuk mempercepat jalan. Ya, ini permasalahan dari Luoyi yang sempat kita mention tadi ya, tapi The Way of Dragon lagi. Oke, tapi Anafel menjadi target utama, sedangkan ada Hengki di depan sana permasukan dari tim EVOS. Mencoba untuk mendapatkan satu momen dari seorang Anafel, tapi Eman nampaknya lebih kuat di depan sana. Astral Echo terdeteksi Flicker yang didapatkan oleh seorang Moreno. Flicker for defensive, tapi lihat Moreno almost is never enough. Dan kali ini kembali lagi Moreno yang megang semua kontrolnya. Ketika pick terhadap Louis tadi langsung merubah otak kita semua dari yang mempertanyakan Anafel dengan jungle-nya langsung oke, kita tahu distraction-nya terlalu banyak. Anafel bisa bebas. Itu dia, lihat levelnya. Ini akan lebih cepat level 11 untuk Anafel berbanding 2 level. Ini yang gue bilang tadi, farming speed dari Nolan karena dash-nya dia tuh nggak perlu target. Iya. Itu yang bikin dia pindahnya cepat banget. Dia nggak perlu target, dia hanya perlu purple buff saja untuk bisa menghemat energi yang dia miliki. Dan jangan lupa, Fracture juga akan mengisi kembali energinya agar dash yang dia miliki jadi lebih mudah untuk digunakan. Dan untuk 1v1 situation seperti biasa, Nolan adalah tipikal hero yang... Oke, lihat keadaan dash kembali, Light akan menjadi target utama. Killan Light Moreno tour and travel kali ini berhasil menyelamatkan Luka di depan sana. Moreno tour and travel memang menyelamatkan Luka, tapi mampukah dia menghindari damage yang diberikan dari Albert? Oh, terbakar! Albert tertinggal! Solo pick up remana fail. Yang dimana turtle-nya harus dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi kali ini berbanding terbalik Bigetron. Langsung mengamankan perfect turtle untuk tim Bigetron Esports. Dengan Anafel, Nolan early dominasi ini mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Dia bisa manfaatin keunggulan levelnya sih. Dengan atribut yang lebih tinggi, invade jungle yang lebih berani. Belum lagi dengan item yang lebih jadi juga. Bigetron sekarang unggul 5.000 gold bahkan. Dan kayaknya tadi Albert nggak expect ya, Blade Surge-nya digunakan di saat yang sangat-sangat krusial. Lagi. Oke, Albert semangat coba untuk membalikan kembali keadaan, membuat perpasukan dari tim EVOS. Tapi ketika Astral Echo telah dikeluarkan, dan di situ Regi pun terdiam. Gak ada pergerakan yang bisa dikeluarkan oleh Regi. Dominasi di Blade yang ke-7 membuat para pasukan dari tim EVOS mereka tidak tinggal diam. Mereka cuma bisa clear atas, bawah, depan, belakang, dan jungle-nya digerogotin abis. Itu dia, bukan hanya dari jungle-nya ya yang ngambil creep. Tapi ternyata sosok Goldlane-nya juga hadir dan game fact-nya sepanjang MPL IDC 15 berjalan. Granger memiliki 9 kali kemenangan dari total 12 game. Melawan Harit jadi 75% win rate-nya. Tinggi itu. Diversion? Oke, Diversion di depan sana, Regi masih bisa selamat, tidak mau terlalu terburu-buru. Flicker masih ada. Tapi ini juga penting sih, Profesor. Gimana caranya Regi bisa ngikat Anafel dengan berdekatan dengan Luke ya mungkin, atau nge-Moreno, itu juga bisa menjadi poin penting kembalinya keadaan dari tim EVOS. Ya, dari tadi kita belum melihat nih bagaimana Regi dengan movement call-nya. Karena belum ada yang benar-benar bisa diikat ya dengan Yoyo. Ya, ekspektasi awal kita adalah Eman. Tapi dari tadi Emannya bebas, Anafel juga bebas. Mungkin sekarang kayak ekspektasi gue lebih ke siapa aja sih, yang penting 2 Iya, yang penting targetnya. Itu yang masih belum terlihat juga dari tadi karena efek slow-nya juga mengganggu banget kan. Oh, temponya turun sekali ya. Dan udah pasti Luke yang bakal jadi garda terdepan untuk menerima damage nih dari gear-nya Natko. Karena sekarang sudah ada Toilet Armor dan Luke coba buat open map. Oke, Luke bakal coba dihajar depan sana. Tapi lihat bakal coba mundur dan itu dia tidak adanya Erlan. Membuat permasukan dari tim EVOS pura-pura depan Moreno. Double kill yang on point. Eman yang memang masuk tapi damage dari Moreno ini udah harus diperhitungkan. Damage-nya terlalu kuat nih, hisap-hisap berkali-kali dari Moreno. Walaupun dia terkena damage dari seorang Natko dengan asal spear-nya. Terlalu berguna, Profesor. Tapi itu combo duality yang mengerikan dari Moreno. Gila, ya. Anggap itu bukan Ki yang ketarik. Kayaknya itu pasti bakal hilang seketika dengan instan. Natko, Iya, anggap Natko. 3 kali duality tadi. 3 kali duality loh soalnya. Iya, tapi lihat menit 9 tadi. Sudah mencapai level 15 juga. That's why gue bilang, Nolan ini salah satu hero underrated yang menurut gue ketika digunakan di tangan yang tepat itu bahaya banget. Oke.
Dan untuk kali ini kita bakal menyaksikan di mana pergerakan dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk mendobrak di 3 wave yang berbeda. Mid, top, bottom. Let's see, defense seperti apa nih yang akan dilakukan sama EVOS? High ground defense-nya masih ada juga. Untuk low range mereka punya Natko. Oke, Eman di depan sana bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi lihat, perpasukan dari tim Bigetron. Ada Light yang standby untuk bisa mencuri ke arah belakang siapapun mereka berada. Dengan pasif yang pecah berhasil diselamatkan. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka nggak kuat juga berada di garis depan. Mereka juga takut ketika Light muncul batang hidungnya. Kondisi Purify tidak ada sama sekali di kubu dari tim EVOS. Tangkap curtain call. Oke, curtain call. Tapi Eman dan juga Moreno ini masih berdekatan. Tapi itu padahal curtain call yang tepat loh. Eman sama Moreno kalau nempel, waduh. Kelar itu. Iya, yang satu maunya mundur, yang satu maunya maju ya. Dan kali ini masih mau dipaksa kayaknya sama Bigetron. Mereka dapetin keuntungan yang berlimpah soalnya. Oke, ketepatan yang berlimpah mereka tidak akan sia-siakan. Dan lihat di sana flicker for defensive Erlan on point. Dia tahu banget kalau dia menjadi target utama dan burst damage diberikan. Bahkan semuanya api asmara terbakar. Tapi ini nggak ada wave minion lagi sih. Bigetron masih mau coba kah? Kebetulan memang dari Light sendiri masih punya flicker dan wave dragon. Tapi gue masih menunggu di opening seperti apa yang akan mereka lakukan. Wow, kita melihat di mana Loi dari Moreno ini benar-benar membuat semua mata tertuju kepada dirinya, Profesor. Apalagi kita melihat juga posisi Eman dan Moreno yang lagi-lagi tertangkap. Tapi untungnya masih safe di belakang. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk langsung di-engage. Karena emang kebetulan ya secara mungkin positioning terlalu berbahaya ya bagi EVOS jika mereka keluar dari area zona amannya. Tapi ini nggak dikasih keluar loh. Benar-benar jaga zonanya. Bukan hanya dari Luke, Light pun ada di bagian depan tadi. Mungkin sinyalnya akan ada di Lord nanti di bagian top lane kan. Ketika memang mereka coba untuk kontes. Ya entah ngelepas bawahnya mungkin atau tetap menangin jumlahnya. Karena ini 12.000 gold by the way. Di menit ke-11. Ini jauh banget soalnya 12.000 gold ini. 12.000 gold ini Si Nolan lihat. agak-agak logis ya. Kita lihat di mana dari Erlan baru punya 6.000 perak. Sedangkan dari Eman udah di arah 10.000. Dan udah menuju ke item terakhir ya. Jadi perbedaan dari masing-masing role-nya udah sangat terlihat jelas. Dan ditambah lagi untuk Luke. Apapun itemnya, mau dia immortality, dia akan benar-benar makin sulit untuk bisa dimakan sama member EVOS. Wallet armor dan juga antik miras. Ini pemilihan item yang sangat-sangat tepat. Karena yang magicalnya juga cuma ada dari Natko. Dan itu damage bullet kan. Jadi cukup dengan paket Twilight. Immortal, pilihan sangat-sangat tepat. Waduh. Udah pasti ya, pelengkap juga. Agar Luke semakin bisa menerima banyak damage. Dan itu yang mungkin dicari sama Luke juga di game kali ini. Agar nanti lini belakangnya seperti Eman, makin bebas untuk bisa mendeliver damage. Wow, dan bakal lihat di depan sana Bigetron mendapatkan Lord yang kedua tanpa ada waktu yang lama. Langsung sat-set kelar. Dan ingat tidak ada best turret dari mid lane. Tandanya Lord menuju ke arah mid, sehingga 2 top dan bottom turret ini akan menjadi distraction. Supaya sendirinya minion itu bergerak menuju ke arah base. Eman gue itu udah 2 hari dia di rumput itu ya. Gak bergerak sama sekali. Gak gerak dia. Dia nungguin aja momentum. Gerak akhirnya. Dan akhirnya bersama dengan minion. Tapi ini Lord yang bahaya jujur. Keunggulan gold yang semakin tinggi lagi. Let's see. Luke aja di depan keras banget. Oke, duel Dragon ke arah seorang Henki. Dia bisa dikeluarkan terlalu besar. Dapatkan lainnya yang tumbang. Membalikan kembali kanan dan Henki di depan sana harus butuh. Pertukaran untuk satu. Wave-nya di tengah masuk menuju ke arah base turret. Lord menjadi pilihan utama. Tapi dengan tidak adanya light mereka tidak akan kenal takut. Dan lihat Regi bakal melakukan distraction. Sedikit demi sedikit. Target utamanya fracture-nya gagal. Minimal base turret lah yang bisa mereka dapatkan. Dan akhirnya dibalaskan keadaan dengan ompong dari base turret. Dan lihat Moreno, flicker. Oh my god, Eman! Kali ini Natko tumbang tidak ada bersama dan Eman! What the double kill from Eman! Oh, tersisa sendiri. One man situation. Eman, the one last best standing dan game 3! Bigetron bangkit! Game 3 Israel! Mulai mengejar kali ini sang robot merah. Dengan pick hero yang mungkin terlihat tidak seperti biasanya. Tiba-tiba bisa